Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin, amma ba'd. Pada para guru dan juga kepala sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anak MTS dan MA An-Najah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adzul salasa." Kezaliman itu ada 3 macam. Zulmun la yatrukullah. Yang pertama adalah kezaliman yang tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zulmun yughfar. Yang kedua adalah kezaliman yang berpotensi besar, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Dan itu semua tergantung dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa zulmun la yughfar. Yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan, fa zulmul ladzi la yughfar fa innahu syirk fa innahu la yaghfirullah. Adapun kezaliman yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni, yaitu kesyirikan. Wa zulmun yughfar fa zulmul ladzi baina 'abdi wa baina rabbih. Adapun kezaliman yang berpotensi untuk diampuni adalah kezaliman yang dilakukan seorang hamba berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan dosa dan maksiat, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan mengampuni dosa syirik atau mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini 2 kezaliman. Kemudian kezaliman yang sangat berbahaya juga, yaitu adalah zulmul ibad, yaitu kezaliman yang terjadi di antara para hamba. Kata Rasulullah SAW, fayakhtasullah ba'dahum min ba'd. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, mengkisasnya sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di sini Ustadz atau saya akan menjelaskan bahayanya bagi mereka yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya. Karena kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, kezaliman la yutrak, yaitu kezaliman yang tidak akan ditinggalkan.
tidak akan bisa diampuni kecuali orang yang dizalimi tersebut memaafkan dirinya. Kezaliman ini disebutkan di dalam hadis itu sekitar 3. Yang kata Rasulullah SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kaharamu yaumi hada wa fi syarikum hada wa fi baladikum hada. Kata Nabi kita SAW, sesungguhnya darah kalian, kemudian harta kalian dan harga diri kalian itu haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil tanpa hak, haram seorang untuk mencederai, merusak harga diri saudaranya, sebagaimana haramnya waktu ini di negeri kalian ini, yaitu di Makkah dan di bulan haram ini. Maka perhatikan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita punya masalah menzalimi orang lain, saudara kita, teman kita. Kenapa? Karena itu semua tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terhapuskan sampai saudara kita yang dizalimi memaafkan kita. Dan perhatikan, jangan kita merasa saya mengikuti sunnah, saya sudah mengikuti manhaj salaf, saya insya Allah orang yang bertauhid, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Jangan seperti itu. Jangan berkata seperti itu. Kenapa? Al-Munawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya aksar ma yudkhil al-muwahhidin an-nara maghalimul ibad. Kebanyakan yang memasukkan orang-orang yang bertauhid ke dalam neraka karena sebab kezaliman yang mereka lakukan terhadap saudara mereka. Jangan kita merasa aman, kita sudah bertauhid, kita sudah menjalani sunnah. Jangan. Karena Rasulullah SAW menghabarkan orang yang bertauhid pun bisa masuk ke dalam neraka walaupun dia tidak kekal di dalamnya. Rasulullah SAW menghabarkan, yukhraju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqala dzarratin min iman. Atau kama qala Rasulullah, nanti kelak nanti ada orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka yang mereka dahulu mengucapkan la ilaha illallah, tapi di dalam hatinya masih ada sedikit keimanan di dalamnya. Maka kita jangan sampai ada urusan kezaliman atau kita menzalimi orang lain, saudara kita, apalagi teman kita, kita pukul dia, atau kita bully dia, atau kita ambil hartanya dia, kita curi, kita rampas. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu semua tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa tenang. Jangan merasa tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, janganlah engkau Nabi mengira Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menunda mereka sampai datang hari mata mereka terbelalak. Terbelalak artinya datang azab yang sangat pedih kepada mereka.
apakah di dunia, na'udzubillah, maupun di akhirat. Ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala, mata akan terbelalak takut. Sampai di situ jangan sampai kita merasa lengah, merasa lalai, merasa tenang. Saya sudah mengambil harta orang lain secara zalim atau membuli orang lain secara zalim. Jangan sampai. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhulm fa inna adh-dhulm zulumat yaumil qiyamah." Hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat kelak. Maka seorang yang senantiasa melakukan kezaliman, dia akan berada di dalam kegelapan. Kegelapan di kuburnya, kegelapan ketika berjalan di atas sirat. Bahkan mungkin dia tidak sampai ke sirat, sudah masuk ke dalam neraka, karena dia tidak memiliki cahaya yang dapat membimbingnya melewati sirat tersebut. Kemudian hati-hati, kata Rasulullah SAW, orang yang banyak melakukan kezaliman kepada saudaranya kelak nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan bangkrut. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, "Atadruna man muflis?" Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Nabi kita ridwanullah alaihi majma'in, apakah kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat pun menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut dari kita itu adalah orang yang tidak memiliki dirham. Dirham adalah mata uang yang terendah, dan tidak pula dia memiliki perabotan. Maka kata Rasulullah SAW, "Al-muflisu min ummati." Kata Rasulullah SAW, hakikat dari orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti bis salah was-siyam was-sadaqah walakin qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka madama hadha. Akan tetapi orang yang muflis, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang kelak datang di akhirat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, tapi dia dahulu di dunia dia membuli orang, merendahkan orang, mencerca orang, menuduh orang, kemudian makan harta orang dengan batil, apakah mencurinya, merampasnya, atau yang lainnya. Dan dia dahulu memukul orang ini, menumpahkan darah orang ini. Maka fayu'ta hadza min hasanatih wa yu'ta hadza min hasanatih. Maka kata Rasulullah, orang yang dizalimi ini akan diberikan kebaikannya, diberikan kebaikannya sampai ketika kebaikannya habis, belum sempat selesai perhitungannya, maka orang-orang yang dizalimi itu diambil dosa-dosa mereka, ditimpakan kepada orang yang zalim, dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga hati-hati kalau seorang berbuat zalim, kalau orang yang terzalimi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabahkan. Misalnya, naudzubillah ya, ada seorang ngambil uang saudaranya, nyuris uang saudaranya, kemudian saudaranya yang terzalimi diambil uangnya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bikin
tangannya cacat, masih mending itu. Ya karena hukuman orang mencuri dipotong tangannya kalau sudah sampai nisab. Khawatir kalau orang yang terzalimi itu berdoa sampai berlebihan. Ya Allah, celakakanlah dia, mudah-mudahan ketabrak kontainer atau mobil. Oh, ini nggak boleh juga ya, berlebihan ini juga. Tapi namanya orang dizalimi, saking keselnya duitnya sudah habis diambilin, padahal mungkin itu dia buat makan, buat keperluannya. Saking keselnya akhirnya berdoa seperti itu. Nah, itu doa kata Rasulullah SAW, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Kata Rasulullah SAW, karena tidak ada di antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doa orang yang terzalimi. Maka hati-hatilah. Kita anak Adam itu pasti berbuat dosa dan maksiat, pasti. Tapi perhatikan, ya perhatikan kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata wa khair khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah SAW. Setiap anak Adam itu banyak berbuat kesalahan, akan tetapi orang yang terbaik dari orang yang berbuat banyak kesalahan, banyak berbuat dosa adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertobat dari kezaliman kepada saudara yang lain itu nggak cukup dia menyesal, mohon ampun pada Allah, kemudian meninggalkan perbuatan itu, nggak cukup sampai dia minta istihlal, minta dihalalkan kepada orang yang dia zalimi. Kalau orang yang dia zalimi itu tidak memaafkannya, ya udah tunggu saja nanti di akhirat. Lihat, orang yang mati syahid saja, itu tertunda. Kata Rasulullah SAW, yughfaru li syai' kullu dzam illa dain. Kata Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu akan Allah ampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kalau misal seorang berhutang gak mau bayar padahal dia mampu, itu termasuk kezaliman. Kata Nabi SAW, mutul ghani zon, menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, itu kezaliman. Maka hati-hatilah wahai anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengampuni dosa kita, dan menjauhkan diri kita dari seluruh kezaliman. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.